Hai Cet! Ibadah online GKS Balikpapan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS. Bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut kegiatan yang ada di GKS Balikpapan, dapat mengakses website kami gksbalikpapan.org. Di website ini, saudara dapat mendapatkan informasi mengenai pertama, Marriage Class yang akan mulai diadakan pada tanggal 3 November sampai dengan 24 November 2020 setiap hari Selasa pukul 8 malam sampai pukul 9 malam melalui Zoom meeting. Bagi pasangan yang merencanakan untuk memasuki pernikahan, kami mengundang untuk dapat bergabung dalam kelas ini untuk memperlengkapi kehidupan pernikahan Anda. Yang kedua, mengenai seminar pernikahan, Marriage Webinar yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober pukul 10 pagi sampai 12 siang. Pastor Raymond Maxwell Nyoto Raharjo dan Ibu Carmen Bong dari AFGF Surabaya yang akan melayani di Daftaran seminar ini telah dibuka. Dan bagi siapa yang belum bergabung, kami undang untuk segera mendaftarkan diri. Kami percaya banyak hal yang dapat diberkati pernikahan saudara-saudara sekalian melalui Marriage Webinar ini. Yang ketiga, nomor rekening gereja dan QR Code. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan. Dan bagi yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening kami atau menggunakan QR Code yang terlampir di layar berikut. Dimanapun Anda berada saat ini, bawa hati dan penyembahan Anda kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Yesus, karena Dia layak ditinggikan seperti dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersukacita meninggikan nama Tuhan Yesus di pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hari ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hiduplah dalamku Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas cintamu, atas berkat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Bekerjalah setiap saat dalam hidupku. Kami mau katakan kasih-Mu yang terbesar. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku
tenang di hadirat-Mu, jiwaku dan hatiku. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Jiwaku tenang di
Terima kasih untuk tim praise dan worship team yang telah melayani kita. Kita dapat merasakan dan nikmati hadirat Tuhan saat pujian dan penyembahan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara Andri Manurung. Dia adalah seorang leader yang luar biasa yang lahir dari gereja ini, dan saya sendiri menyaksikan pertumbuhan leader ini sejak tertanam di GKS. Saya percaya banyak hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan atau tablet untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang lead kita di Wadam Worship pada pagi hari dengan luar biasa. Dan puji Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami sama-sama. Saya sangat bersuka cita dan pastinya sangat bersemangat pada pagi hari ini. Saya percaya Anda yang menonton khotbah ini di dalam YouTube GKS Balikpapan juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami pada pagi hari ini. Dan saya berdoa setiap kita di dalam keadaan baik, sehat, walaupun kita merasa sedikit gemuk, jangan khawatir, don't worry, tetap bahagia, yang paling penting kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh dipertemukan walaupun masih di dalam keadaan virtual seperti ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacitanya kita di dalam Kristus. Sebab sukacita kita ada di dalam Kristus Yesus dan pastinya kita harus tetap bersyukur karena kita masih boleh menikmati apa yang bisa kita nikmati sampai pada pagi hari ini. Dan saya mau katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya sharing tentang khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan tentang bagaimana Tuhan Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya bagi setiap kami, biarlah Engkau Tuhan menjadi hikmat kami, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi pewahyuan setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan pagi ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan kebenaran ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami percaya bahwa iman kami timbul daripada mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh hamba sampaikan itu bukan berasal daripada pikiran dan perasaan hamba, tetapi semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini dengan sukacita dan penuh bergairah. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin. Tema gereja kita bulan ini masih sama tentang More in Servanthood, dan setiap minggu kita sudah dengar pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan. Dan saya sangat percaya dan yakin bahwa iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Judul dari sharing khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang hati yang melayani. Saya ulangi sekali lagi, judul daripada sharing khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang hati yang melayani. Izinkan saya untuk menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan di dalam proses hidup saya tentang melayani ini. Dan di momen itulah kilas balik hidup saya yang diubahkan oleh Tuhan sehingga saya memutuskan untuk melayani. Ketika itu tanpa disengaja saya diajak dan dilayani oleh teman-teman di kampus pada waktu itu. Di dalam suatu komunitas Kristen ketika saya masih kuliah. Saya mau saksikan bahwa kakak-kakak rohani waktu itu menanyakan satu pertanyaan yang sampai hari ini saya ingat betul dan tidak pernah lupa dengan akan hal itu. Kakak rohani itu boleh mempertanyakan satu hal kepada saya, apa sih arti hidup bagi kamu buat orang lain? Mana yang akan kamu pilih? Hidup kamu pilih sewaktu kami masih muda untuk melayani Tuhan atau orang lain? Atau memilih hidup kamu melayani Tuhan dan orang lain ketika kamu masih tua? Saya tahu bahwa waktu dan panggilan orang itu berbeda-beda pastinya. Sejujurnya waktu itu ada pertentangan di dalam pikiran saya dan hati saya. To be honest, saya lahir dari latar belakang keluarga yang kurang baik.
Saya mau sampaikan hari ini dan jujur bahwa di hadapan Tuhan saya bukan lahir di dalam keluarga yang baik. Dan akhirnya hidup saya penuh dengan ketidakpercayaan diri. Saya merasa seharusnya ketika itu saya merasa bahwa seharusnya sayalah yang harus diperhatikan dan dilayani. Pikiran itu yang selalu ada di dalam diri saya bahwa seharusnya saya yang harus dilayani dan sayalah yang harus diperhatikan, bukan saya yang memperhatikan mereka. Dan setelah itu teman-teman saya banyak menginvestasikan hidupnya untuk membangun hidup saya. Sehingga saya bisa dengan keadaan yang jauh lebih baik hidup yang dibandingkan dengan hidup saya yang dulu. Waktu itu ketika saya tidak meresponi panggilan itu, saya pribadi tidak tahu seperti apa hidup saya yang sekarang ini. Saya sangat percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagian kita hanya meresponi panggilan itu dan melakukannya di dalam sebuah keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena saya sangat yakin bahwa keputusan yang kita buat hari ini menentukan bagaimana kita ke depan. Lebih dari semua itu, ketika kita ngandalin Tuhan di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita, Dia yang akan mengerjakannya di dalam kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Saya mau menyaksikan bukan tentang diri saya, melainkan bagaimana Tuhan melakukan dan mengerjakannya, serta mengubahkan saya pribadi dengan meresponi panggilan di dalam diri saya pribadi. Sehingga sampai sekarang saya memutuskan untuk tetap melayani dan pastinya relate dengan apa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Ketika orang menanyakan saya tentang pertanyaan ini, mengapa kamu melayani? Saya yakin bahwa pertanyaan ini sangat sering kita dengar dan tidak menutup kemungkinan juga kita menanyakan hal yang sama terhadap diri kita sendiri. Mungkin banyak pengertian orang ketika dia ditanya, kenapa sih kamu harus melayani? Pengertian mereka bisa saja sama atau berbeda dengan apa yang saya mau seringkan pada pagi hari ini. Saya katakan tidak ada yang salah dengan itu, tetapi saya pribadi ketika orang menanyakan hal ini, saya mau katakan kebenaran inilah yang saya pegang sampai hari ini, dan dasar inilah yang saya pegang kenapa saya memutuskan untuk melayani sampai hari ini. Dikatakan di kitab Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28 dikatakan demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya pribadi selalu menanamkan dasar ini sebagai kebenaran mengapa saya meresponi panggilan di dalam diri saya untuk melayani. Karena hari ini saya juga ada dan melayani karena ada orang-orang yang luar biasa yang terlebih dahulu menginvestasikan dan melayani hidup saya sehingga saya bisa melayani hari ini. Dan saya mau katakan bahwa keberadaan saya hari ini juga karena ada Yesus yang sudah terlebih dahulu menginvestasikan hidupnya sampai hari ini di dalam kehidupan saya pribadi. Dasar dari mengapa saya memutuskan juga untuk melayani karena saya sangat percaya bahwa pemahaman dan juga mindset yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar, itu pasti. Ada 3 hal yang penting yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Even apa yang saya bagikan ini mungkin sudah banyak Anda dengar, bisa saja sudah berulang-ulang Anda dengar, tetapi saya sangat percaya dan yakin bahwa apa yang sering kita dengar, apa yang selalu kita ulang-ulang, saya percaya bahwa ada pewahyuan yang baru yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita pribadi. Bisa saja itu diingatkan kembali why-nya kita, kenapa kita melayani. Kita bisa juga di-recharge kembali tentang hal melayani. Dan pastinya setiap kita bisa diteguhkan kembali atas panggilan hidup kita, kenapa kita melayani. Karena saya tahu dengan benar bahwa melayani tidak hanya di gereja, itu pasti. Melayani juga tidak hanya di rumah dan juga di pekerjaan, tetapi dimanapun kita berada.
Saya ulangi sekali lagi, melayani tidak hanya di gereja, tetapi melayani tidak hanya di pekerjaan dan di keluarga kita, tetapi dimanapun kita berada, kita harusnya senantiasa melayani. Karena apa? Karena melayani ini sudah menjadi bagian yang utuh atau satu bagian penuh di dalam diri setiap kita pribadi. Ketiga hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini berbicara tentang mengenai hati yang melayani. Pastinya kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya satu adalah hati. Ketika Anda mau melayani, Anda harus mulai dari dalam hati Anda karena dari dalam hatilah terpancar yang namanya kehidupan. Tanpa hati yang mau melayani, tanpa hati yang punya motivasi yang tulus untuk melayani, sangatlah sulit bagi seseorang untuk melayani. Saya sangat yakin bahwa tidak gampang melakukan ini. Saya katakan sekali lagi, tidak gampang untuk melakukan ini. Tetapi saya percaya bahwa ada Yesus yang memampukannya di dalam diri kita dan mengerjakannya di dalam kita sehingga kita bisa melakukan hal ini. Yesus adalah satu-satunya contoh yang sempurna dari seorang hati yang melayani. Saya kembali katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya contoh yang sempurna dari seorang hati yang melayani. Kita melihat bagaimana kehidupan Yesus dimanapun dia berada, dia selalu memutuskan untuk melayani. Melayani siapapun dan dari latar belakang apapun, Yesus senantiasa melayani dan dalam keadaan apapun. Saya mau katakan, dalam keadaan apapun, Yesus senantiasa melayani di dalam kehidupan kita. Karena dari kita melayanilah hidup orang bisa senantiasa dibangun sehingga mereka mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Bagaimana mereka bisa dibangun kalau kita tidak memberikan dan menginvestasikan hidup kita kepada mereka? Dan sekali lagi saya sampaikan, ini tidak gampang untuk melakukan segala sesuatunya di dalam hidup kita, tetapi yakinilah di dalam diri kita ada Yesus, ada Tuhan yang menyanggupkan setiap kita untuk melakukannya dan mengerjakannya di dalam kita. Dan di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata kuncinya saya mau bagikan pada pagi hari ini, melayani dengan hati akan membawa perubahan besar bagi yang kita layani. Firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7b jelas dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya mau katakan sekali lagi bahwa dunia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan jauh melihat hati setiap kita. Artinya ketika hati kita sudah benar dan mengapa kita melayani, maka dalam keadaan apapun, saya mau katakan baik kondisi Anda dalam keadaan baik, atau bahkan tidak baik sekalipun, Anda akan tetap memutuskan untuk tetap melayani, karena melayani sudah satu bagian yang utuh di dalam diri setiap kita. Quote yang mau saya bagikan pada pagi hari ini, Anda boleh catat ini memberkati saya pribadi. Quote yang mau saya bagikan adalah, melayani di dalam keadaan baik adalah hal yang biasa, tetapi memutuskan untuk melayani di masa sukar itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya mau ulang sekali lagi, tekankan di sini bahwa melayani di dalam keadaan baik adalah hal yang biasa, tetapi memutuskan untuk tetap melayani di masa sukar itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana kehidupan Yesus ketika dimanapun dia berada, di dalam kondisi baikkah, di dalam kondisi tidak baik sekalipunkah, dia tetap memilih untuk tetap melayani setiap kita sampai hari ini. Dan dia tidak pernah berhenti melayani kita sampai hari ini. Itu yang harus kita boleh renungkan hari demi hari, yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang mau saya bagikan adalah berbicara dengan hati yang melayani, berbicara tentang mengasihi. Kata kuncinya, melayani sama dengan mengasihi. Firman Tuhan yang tertulis di kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 7-8. Ayat ketujuh, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Melayani dan mengasihi tentunya satu bagian penuh yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Walaupun kenyataannya di dalam kehidupan kita bisa saja tanpa mengasihi kita bisa melayani, tetapi melayani yang seperti apa ini yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita hari ini. Ini yang akan menjadi pertanyaan bagi saya pribadi yang saya boleh renungkan. Dan kiranya ini juga boleh memberkati Anda yang boleh menonton sharing khotbah pada pagi hari ini. Apakah kita melayani hanya karena ada kredit yang kita ambil dari orang itu? Atau mungkin karena tuntutan pekerjaan bisa saja, atau karena dia bos atau pimpinan kita sehingga dengan terpaksa kita melayani orang itu. Kalau demikian saya sangat yakin dan percaya bahwa orang yang kita layani tidak akan berubah dan hubungan kita dengan orang itu juga akan menjadi hubungan yang biasa saja, itu pasti. Yang Tuhan kehendaki dari kita, be real you, jadi apa adanya kita. Jadi bukan karena ada apa-apanya makanya kita melayani orang itu, tetapi kita murni bahwa kita menjadi diri kita sehingga kita boleh melayani orang-orang yang ada di dalam kehidupannya kita. Tetapi ketika kita melayani dari rasa mengasihi, saya percaya hidup mereka akan berubah, hubungan kita dengan mereka akan jauh lebih daripada sekedar teman kerja, mungkin teman di dalam pekerjaan kita, mungkin bos di dalam pekerjaan kita, atau pimpinan di dalam pekerjaan kita. Akhirnya apa? Ketika kita melayani mereka dengan rasa mengasihi, hidup mereka bisa diubahkan dan mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan sukarela seperti apa yang sudah mereka alami. Mereka akan bagikan itu kepada orang lain. Artinya bahwa apa yang mereka sudah alami ketika ada orang yang melayani dia akan bagikan itu secara otomatis kepada orang lain. Kata kuncinya yang mau saya bagikan pada pagi hari ini, melayani dari rasa mengasihi Andalah yang mengubahkan. Sekali lagi saya mau sampaikan ini luar biasa banget. Saya juga sangat diberkati dengan kata-kata ini. Melayani dari rasa mengasihi Andalah yang mengubahkan. Demikianlah yang Yesus lakukan di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Dia melayani dari rasa mengasihinya kepada orang lain. Mau dia orang yang hidupnya rusakkah? Mau hidupnya hancurkah? Atau mungkin hidupnya sebagai seorang pendosakah? Tuhan tetap melayani mereka dari rasa mengasihinya kepada orang itu. Sehingga hidup mereka diubahkan. Tuhan gak pernah melihat kesalahan mereka. Tuhan tidak pernah melihat keburukan mereka. Tetapi Tuhan melihat sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka di depan. Demikianlah kita di dalam melayani orang-orang yang Tuhan pertemukan dan Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi ini gak gampang, tetapi mari sama-sama ketika ada orang-orang yang Tuhan percayakan dan pertemukan di dalam kehidupan kita, mari kita melayani mereka dari rasa mengasihi kita terhadap mereka. Karena inilah yang Yesus lakukan dan kita boleh melakukan itu. Saya percaya hidup mereka akan diubahkan dan mereka boleh mengalami Kristus sepenuhnya di dalam kehidupan. Saya katakan lagi, ini tidak gampang. Bersama Yesus kita bisa melakukannya dan sampai hari ini, to be honest, saya juga masih belajar dengan hal ini. Saya mau katakan bahwa even saya yang sering kan pada pagi hari ini, tetapi saya mau katakan bahwa saya juga belajar sampai pada pagi hari ini. Dan hal yang ketiga yang mau saya bagikan adalah bersedia dan tersedia. Kabar baiknya bagi Anda yang mendengarkan sharing khotbah pada pagi hari ini, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melihat kemampuan diri kita, Dia melihat kemampuan Dia yang Dia salurkan melalui setiap kita. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah melihat kemampuan kita, Tuhan tidak pernah melihat kehebatan kita, tetapi Dia melihat kemampuannya di dalam diri kita sehingga kita mampu mengerjakannya, sehingga kita mampu melakukannya di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah mencari orang yang sempurna karena Dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Saya mau sampaikan ini, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna karena Dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Kabar baiknya pagi ini bahwa Tuhan tidak pernah mencari orang yang luar biasa, tetapi Tuhan mencari orang yang biasa. Yang paling penting daripada itu adalah Dia bersedia dan tersedia, dan Tuhan pasti memampukan setiap kita. Tidak ada kualifikasi khusus, yang penting asal Anda bersedia dan tersedia, tergerak dan bergerak, Tuhan pasti memampukan setiap kita. Contohnya di dalam Alkitab yang kita sudah mungkin sudah tahu, mungkin kita sudah familiar dengan ini. Contohnya Musa yang gagap bicara,
Tuhan pakai dia luar biasa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada juga Gideon, dia disebut sebagai penakut. Ketika dia bersedia dan tersedia, Tuhan pakai dia luar biasa dari seorang penakut menjadi seorang yang gagah dan pemberani. Ada juga Daud, seorang muda dan tidak berpengalaman dan tidak diperhitungkan sama sekali di dalam keluarganya. Bahkan saya katakan bahwa dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Tetapi Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Saya mau katakan Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Dan Paulus juga seorang pembunuh dan penganiaya. Ketika Tuhan panggil dia, Paulus meresponi panggilan itu di dalam kehidupannya. Dengan ketersediaan dan ketersediaan hatinya, Tuhan pakai dia luar biasa. Saya mau sampaikan pada pagi hari ini, apapun yang menjadi keadaan Anda mungkin merasa bahwa tidak mampu. Saya percaya bahwa ketika kita merasa tidak mampu, kita butuh Tuhan yang luar biasa untuk boleh memampukan setiap kita di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memampukan orang yang tidak mampu. Tuhan bisa menyempurnakan orang yang tidak sempurna. Itulah namanya kasih karunia. Efesus 3 ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai pengerjaan kuasanya. Ayat ke-8 dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, saya katakan lagi sekali lagi, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia dan tersedia. Ini yang harus kita renungkan, bahwa Tuhan mencari orang yang tersedia dan bersedia. Seperti di kitab Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengatakan ini, bahwa melayanilah dari kelimpahan hati Anda, melayanilah dari rasa mengasihi Anda terhadap orang yang Anda layani, melayanilah karena keberadaan Anda hari ini, karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani hidup kita dengan segenap dan sepenuh hidupnya sampai hari ini bagi setiap kita. Melayanilah karena keberadaan Anda hari ini, karena ada orang-orang yang terlebih dahulu memberikan hidupnya dan menginvestasikan hidupnya untuk melayani setiap kita. Sehingga keberadaan kita hari ini juga karena ada orang yang terlebih dahulu melayani setiap kehidupan kita dan menginvestasikan hidupnya di dalam kehidupan kita. Pastinya semua ini tidak mudah, saya selalu katakan bahwa semuanya ini tidak mudah, tidak gampang seperti saya bicarakan hari ini. Tetapi saya percaya semuanya butuh proses. Saya mau sampaikan, jangan pernah berhenti, karena Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah berhenti, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di dalam keadaan apapun, Dia ada bersama-sama dengan kita. Walaupun dunia berkata kita tidak mampu, orang-orang di sekitar Anda, mungkin bahkan orang terdekat Anda berkata, Anda nggak layak. Palingkan, saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa palingkan mata dan telinga Anda akan hal itu dan fokuslah kepada kasih Kristus. Karena kasih Kristus itulah yang akan membawa dan memampukan kita untuk memutuskan untuk kita tetap bisa melayani. Karena Anda hidup tidak dengan apa yang manusia perkatakan akan hidup Anda, tetapi apa yang Kristus katakan tentang hidup Anda. Saya mau katakan sekali lagi bahwa karena Anda hidup tidak apa yang manusia katakan tentang hidup Anda, tetapi apa yang Kristus katakan tentang hidup kita. Akhirnya ketika kita tahu dengan benar mengapa kita melayani, saya sangat yakin dan percaya orang-orang yang kita layani semakin menyadari kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain, dan kita bisa juga melihat bagaimana orang-orang yang kita layani hidupnya semakin mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan nama Kristuslah satu-satunya yang dipermuliakan.
Saya percaya bahwa ketika kita dengan sukarela dan dengan hati yang tulus untuk melayani mereka, saya percaya setiap mereka boleh diubahkan dan hidupnya semakin penuh di dalam Kristus. Hal ini juga yang kita alami dan saya pribadi alami, makanya tadi di awal saya saksikan bahwa keberadaan saya hari ini karena ada orang-orang yang terlebih dahulu melayani saya dan menginvestasikan hidupnya baik dari doa, tenaga, waktu mereka sehingga keberadaan saya hari ini, dan saya percaya Tuhanlah yang memampukan mereka dan Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa sekali lagi saya mau katakan mungkin orang-orang di sekitar kita mengatakan bahwa kita nggak mampu, kita nggak layak. Palingkan pikiran, hati Anda dari perkataan itu, tetapi ingatlah bahwa kasih Kristus yang ada bersama-sama dengan kita, Dia yang memampukan kita, Dia yang menyanggupan kita, sehingga orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita akan mengalami hal yang sama seperti apa yang kita alami. Pastinya mereka akan semakin penuh di dalam Kristus, hidup mereka semakin dewasa di dalam Kristus, dan pastinya satu-satunya nama yang dipermuliakan hanya Yesus di dalam kehidupan kita. 3 hal ini yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini mengenai hati yang melayani. Saya berdoa kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan dan mengerjakannya. Saya mau katakan di akhir ini, saya mau katakan tidak gampang, tidak mudah untuk melakukan segala sesuatunya dan semuanya butuh proses. Kembali saya katakan kabar baiknya adalah Roh Kudus ada berdiam diri di dalam kita. Yesus ada berdiam diri di dalam kita, bukan lagi di samping kanan kiri kita, tetapi Roh Kudus, Yesus itu ada di dalam kita dan yang sanggup melakukannya di dalam kita dan mengerjakannya di dalam kita. Mungkin ini yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, kiranya apa yang boleh saya bagikan ini boleh memberkati setiap kita. Mari sama-sama yang boleh menonton sharing khotbah ini di YouTube GKS Balikpapan ini, ketika Anda boleh dengar dan Anda boleh memutuskan untuk melayani, mari putuskan untuk melayani. Walaupun Anda merasa bahwa nggak mampu, Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Kabar baiknya hari ini adalah Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Tuhan tidak melihat kelemahan Anda, Tuhan tidak melihat kekurangan Anda, tetapi Tuhan yang memampukan Anda dan menyanggukan Anda di dalam kehidupan Anda, sehingga akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda akan mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kiranya apa yang boleh kami dengar tentang hati yang melayani ini, Tuhan, kami mau katakan sekali lagi, kami belajar bukan dari siapa-siapa, tetapi kami belajar daripada apa yang Yesus sudah kerjakan dan sudah lakukan terlebih dahulu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan sudah menginvestasikan hidup-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami, untuk melayani setiap kami dan untuk memberikan kehidupan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya hati kami senantiasa bergerak di dalam kepenuhan Kristus dan melihat orang-orang di luar sana untuk boleh melayani mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyanggupan kami, Tuhan yang memampukan kami, dan orang-orang yang Tuhan percayakan dan Tuhan pertemukan hidup kami, mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti apa yang kami alami, mengalami kepenuhan dan kepenuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang sungguh indah, terima kasih buat pagi yang luar biasa dan sungguh manis ini Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi apa yang boleh kami nyatakan, apa yang boleh kami lakukan karena Engkau sudah terlebih dahulu melakukannya di dalam kami. Dan demikianlah Tuhan kami bergerak di dalam kebenaran ini bahwa setiap kami bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyanggupkan kami, Engkau memampukan kami. Kami mau bergerak dan tergerak, kami mau tersedia dan Roh Kudus-Mu yang mengerjakannya dan melakukannya di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Kiranya apa yang saya bagikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk saudara dan nama Yesuslah satu-satunya yang dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Andri untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Pagi hari ini kembali kita belajar mengenai arti melayani. Seperti yang tadi Saudara Andri sampaikan, melayanilah dari kelimpahan hati Anda. Suatu pesan yang luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya mengingatkan saudara untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan agar saudara terus mendapat notifikasi dan jangan lupa like dan share agar berkat saudara dapatkan
bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Stay safe, taati dan jalani protokol kesehatan yang diberlakukan, kenakan masker, jaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan. Happy Sunday Church, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.